Saya kembali ke kitab Rut lagi. Jadi saya tanya, siapa Bapak Pendeta bisa khotbah 5 ayat itu? Ternyata buat Papa firman itu ditulis bukan untuk dikhotbahkan, untuk diapakan. Itu buat saya bertobat hari itu. Dan saya makin yakin untuk pelayanan kami terus masalah keluarga. Begini pertanyaan Roh Kudus. Daniel, kamu hidup hanya untuk aku bisa mendapatkan satu orang yang namanya Daud, supaya lahir Yesus Kristus Tuhan itu. Aku menunggu berapa generasi. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, saya baru kaget. Ayo kita hitung, buka Alkitab saudara lagi. Papa di surga hanya ingin menemukan seorang yang namanya Daud, supaya lahir Yesus Kristus. Sekian generasi mundur dia siapkan. Ayo hitung satu persatu. Semua hitung. Dari 18 ya. Siapa dulu disebut namanya? Peres. Oke. Peres itu nomor 1 berarti. Peres memperanakan siapa? Hesron. Jadi berapa? 2. Hesron memperanakan Ram. Jadi 3. Ram memperanakan 4. Aminadab 4. Aminadab memperanakan Nason. Berapa? 5. Nason memperanakan Salmon. 6. Salmon memperanakan Boas. 7. Boas memperanakan Obed. 8. Dan Obed memperanakan Isai. 9. Baru yang ke-10 Daud lahir. Saya menangis, saudara. Saya berteriak. Saya berjanji kepada Papa di surga. Sampai kapanpun saya diberi hidup, saya janji, Papa, saya akan ngomong soal keturunan, soal keluarga. Saudara bayangkan, hanya untuk mencari seorang yang namanya Daud, Papa perlu mundur 9 generasi ke belakang. Di dalam ilmu sosial dan antropologi, kalau digabung, mereka menemukan sebuah angka yang disebut 1 generasi. Siapa bisa jawab? Itu berapa tahun? Coba 1 generasi itu berapa tahun? Ayo, gak usah ragu-ragu. Berapa? 25 salah. 58 48. Oke, gini. Batasan 1 generasi antara 40 sampai 50. Nah, itu 1 generasi. Mari kita ambil tengah-tengah, 45. Indonesia sudah merdeka 64 tahun, berarti sudah 1,5 generasi. Singapura baru 44 tahun. Singapura tanggal 9 Agustus lalu merayakan 44 tahun. Tapi malu saya dengan bangsa Indonesia. Hobi saya itu ngumpulin berita-berita seperti itu. Waktu Lee Hsien Loong Perdana Menteri Singapura pidato hari kemerdekaannya, saya clipping, saya simpan, saya baca, dan malu lihat Indonesia. Tahun 59, saudara, Singapura itu masih lebih bagus dari Kali Angke di Jakarta. Karena foto yang baru saya terima tahun 59. Itu di Singapura itu WC rumah orang, rumah penduduk itu masih berupa triplek yang jajaran di pinggir kali. Dan salah satu foto disebut jamban. Itu masih pakai kata jamban tahun 59 Singapura. Ditulisin di bawahnya, jangan berak banyak-banyak. Nanti saya tunjukkan fotonya kepada saya tertawa. Kenapa nggak boleh berak banyak-banyak? Yang ngantri masih banyak masalahnya. Itu tahun 59 Singapura masih seperti itu. Sekarang sudah maju luar biasa. Nah, yang buat saya sakit hati lihat Indonesia. Kalau lihat Singapura itu begini. Bulan Agustus ini Singapura impor dokter. Sekian ratus dokter diimpor dari luar negeri. Dari Indonesia, dari Inggris, dari Filipina. Indonesia nggak masuk. Singapura itu kekurangan dokter, saudara. Bayangkan penduduknya cuma 3 juta.
Orang Singapura sendiri jadi dokter sudah cukup banyak, tapi masih kurang. Nah kan saya rasa heran, kok bisa? Ternyata pemerintah Singapura menghitung selama tahun 2008, Singapura menghitung bukan turis belanja, tapi turis sakit. Singapura itu negara paling unik, satu-satunya negara di dunia yang ada turis sakit cuma Singapura. Saya belum menemukan bahasa Indonesia yang baik. Ya, tapi itu artinya begini. Jadi ada turis yang ke Singapura bukan untuk belanja, untuk berobat. Nah, itu namanya turis sakit, kan untuk berobat. Nah, tahun 2008, turis sakit ini jumlahnya hampir 600.000, 580 sekian ribu. Dan dengarkan, ini yang menyakitkan. 70% itu pasien Indonesia. Saudara bayangkan lihat Indonesia ini. Nah, dari pidato Perdana Menteri Singapura yang barusan ini, pemerintah akan menargetkan tahun 2009-2010, maka turis sakit diperkirakan mencapai angka 700.000. Dan mereka siapkan rumah sakit yang hebat. Maka itu negara itu makin diberkati Tuhan. Indonesia makin hancur. Teroris di mana-mana. Bayangkan. Saudara, ketika salah seorang teroris yang bunuh diri dengan bom yang di JW Marriott itu, dunia terkejut. Sebab selama ada jihad atau teroris di dunia ini, maka teroris Indonesia ini adalah teroris yang termuda. Umurnya belum 18 tahun. Dan ketika polisi menemukan identitasnya dan dilacak, nah ini, maka itu belajarlah gabungkan Alkitab dengan semua situasi. Saudara, mengapa polisi di negara manapun juga di dunia ini, kalau menemukan kasus kriminal, kecil maupun besar, kasus pidana juga, maka polisi akan melacak siapa keluarga atau orang tua pelakunya, betul tidak? Nah, ketika dilacak siapa orang tua anak ini, sehingga umur 17 tahun berani mati ngebom, membunuh dia sendiri, dan ngeri sekali. Ada yang baca berita itu? Harus ikuti berita seperti itu. Bapaknya anak ini masih di penjara karena kasus kejahatan. Ibunya jadi TKW ke Malaysia. Kakaknya sibuk dengan urusan sendiri. Anak ini kesepian. Dan dengar di masjid ada ceramah. Kalau kamu mau jadi syahid, menjadi jihad dan membunuh musuh Islam, itu khotbahnya di masjid. Dan ketangkap juga ustadz itu, kiai itu, maka kamu akan menyelamatkan 77 keluargamu tanpa harus berhaji. Anak ini tertantang. Daripada hidupku hancur seperti ini, aku lebih baik menyelamatkan keluarga. Nah, kembali orang tua lagi yang dicari. Kenapa anak itu bisa begitu? Saudara, ayo kita kembali. Hanya untuk mencari Daud, Papa di surga harus mempersiapkan 9 generasi. Cepat hitung, 45 tahun kali 9 itu berapa ratus? 45 kali 9, cepat. Berapa? 405 atau 15? 405 tahun. Roh Kudus jamah kami, baik kami orang tua maupun anak-anak kami yang belum menikah, untuk kami sadar mulai hari ini bahwa generasi itu penting dalam nama Yesus. Dengarkan anak-anak muda, engkau jangan asal kawin. Kalau orang itu asal kawin saja, lalu asal beranak saja, tapi tidak tahu bagaimana membawa anak-anak itu jadi manusia yang benar, lebih baik engkau mati sudah. Setuju saya ngomong ini? Daripada saudara mencelakakan anak-anak itu. Dengarkan, tidak ada seorang pun anak yang milih untuk mau dilahirkan. Enggak ada.
Maka itu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar. Buka kupingmu baik-baik, jangan asal kawin.